Kali ini kita harus mengajak pemerintah, menghimbau pemerintah dan juga masyarakat untuk berpikir alternatif, bahkan out of the box dengan peluang-peluang yang ada. Karena dampak pandemi luar biasa ya. Secara nasional pertumbuhan memprihatinkan, pertumbuhan ekonomi memprihatinkan. Secara lokal banyak problem sosial yang muncul. Dan saya kira ini sekali lagi harus dijawab dengan ide-ide kreatif oleh pemerintah ataupun masyarakat itu. Ini harus ada kolaborasi yang sangat kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dari segi masyarakatnya harus mampu melihat sektor-sektor potensial untuk dikembangkan tanpa harus tergantung pada sektor formal saja. Jadi kalau yang selama ini persepsi pemerintah yang dikatakan persepsi masyarakat dan juga sebagian pejabat pemerintah yang dikatakan orang bekerja itu hanya mereka yang terikat atau memperoleh gaji tetap dari instansi pemerintah dan atau juga dari swasta, maka saya kira ini adalah pendekatan lama, persepsi lama dan usaha. Yang dikatakan bekerja adalah melakukan sesuatu dan menghasilkan uang untuk membiayai diri dan keluarganya, bahkan menghidupkan orang lain di dalam masyarakat. Itu artinya sektor yang harus dikembangkan adalah sektor-sektor yang potensial yang ada di sekitar kita, maupun dengan adanya perkembangan teknologi yang ada untuk bisa dijadikan peluang memperoleh uang bagi yang bersangkutan, sehingga dia tidak perlu terikat dengan pemerintah atau dari pemerintah atau instansi swasta, gitu ya. Sekarang ini saya kira sudah mulai berangsur muncul sektor-sektor kreatif itu yang didorong atau tumbuh atau terjadi akibat kreativitas individu-individu masyarakat. Ini menarik dan ini harus diapresiasi oleh pihak pemerintah. Nah, misalnya orang dagang kue nggak perlu taruh di showroom, di warung-warung atau restoran-restoran atau toko-toko. Cukup dimanfaatkan online, dia online dan iklan-iklan yang ada dengan Instagramnya dan Facebooknya dan sejenisnya itu di grup-grup PA, itu kan bisa memasarkannya lewat sana dan mereka memperoleh uang dari situ, jualan pakaian, jualan sepatu, jualan apa saja itu melalui media online. Ini adalah alternatif potensial untuk memperoleh penghasilan di luar sektor-sektor formal. Ada yang lain, misalnya ngajar online juga. Ngajar online itu bisa dilakukan. Jadi persepsi masyarakat, apalagi generasi muda, itu sudah saatnya dirubah menjadi lebih produktif, tidak konservatif atau konvensional seperti pada masa-masa sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi, saya harus kerja ini harus dapat uang dari tempat saya kerja, bukan, tetapi saya bekerja menciptakan sesuatu dan menghasilkan untuk diri saya, keluarga saya, dan bahkan bisa menjadikan orang lain bekerja. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, kondisi sekarang ini menjadikan pemerintah harusnya lebih proaktif memberikan pelayanan dalam rangka menciptakan sektor atau mengembangkan sektor usaha yang produktif bagi masyarakat. Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Jangan lagi menciptakan debirokratisasi perizinan usaha. Nah, banyak sektor yang bisa dikembangkan di daerah, dan ini sebetulnya meskipun ya pada tingkat tertentu
melibatkan modal yang cukup banyak, tetapi bisa menjadi penopang ekonomi di tingkat lokal. Tapi pada tingkat tertentu ini dilakukan debirokratisasi. Nah, saya mau kasih contoh ya, untuk memperoleh izin sekarang dikonsentrasikan di Jakarta. Nah, untuk memperoleh pengesahan atau mulai dari presentasi rencana kerja anggaran biaya itu harus di Jakarta. Jakarta melayani seluruh Indonesia, itu bisa bayangkan. Tuh. Poin yang kedua ini menarik ya. Dimunculkanlah syarat yang tidak ada dalam aturan. Misalnya Competence Person Indonesia (CPI). Ini kan tidak dalam aturan undang-undang kita, hanya ada dari atau akibat dari satu surat edaran. Apa sebetulnya pentingnya CPI itu? Kan tidak ada pentingnya. Ini artinya pemerintah pusat menciptakan bukan pemerintah pusat Pak Jokowi, tapi pejabat yang berwenang di sektor ini menciptakan debirokratisasi. Banyak orang yang mengeluh, orang menyampaikan keluhan itu pada saya. Saya bilang nanti satu waktu saya akan sampaikan ini juga ke pejabat terkait di Kementerian SDM. Karena itu tidak boleh. Pak Jokowi menyatakan lakukan debirokratisasi perizinan. Ternyata ini justru birokratisasi perizinan. Jadi kan akibatnya apa? Pada tingkat lokal di daerah kita ya, yang mineralnya cukup banyak, ya mau dikembangkan, mau digali untuk menjadikan untuk memberi pendapatan pada masyarakat lokal, para pemerintah daerah, para pemerintah, para masukan PPN, PPD dan sebagainya menjadi terhambat. Nah ini kan sebetulnya kebijakan yang harusnya memperoleh perhatian khusus di era sekarang ini, masa pandemi ini. Nah, pemerintah secara umum harus mensupport kegiatan-kegiatan di sektor ekonomi masyarakat untuk menghidupkan ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat, dan perekonomian negara dengan langsung mendorong masyarakat datang langsung, memberi dorongan. Oh dia kurang modal, dia potensial jualan di online misalnya, tetapi modalnya kurang. Mana itu? Berapa yang support lah mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini daerah. Di daerah